Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sujiati dari SDN 014 Palaran. Di sini saya akan menjabarkan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar. Aksi nyata Merdeka Belajar dalam hal ini dapat mencakup dalam 3 poin, yaitu yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Aksi nyata Merdeka Belajar ini dapat terdiri dari 5 modul Merdeka Belajar, di mana yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua adalah mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu mengenai dari kelima poin tersebut, di mana yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Hal ini dapat memiliki makna, yaitu mengapa alasan kita memilih sebagai pendidik. Kemudian kita harus mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri, dimana sebagai guru kita harus menggali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang agar dapat mendampingi murid secara optimal. Guru juga harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, karena guru adalah sebagai manusia yang merdeka. Sebagai guru juga harus mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi mandiri dan merdeka. Guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman, dan pendidik harus dapat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sebagai guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid, dan mendidik anak atau murid sama dengan maknanya mendidik rakyat. Kemudian yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya kebudayaan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana murid sendiri diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh, mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin murid. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan dari orang dewasa, sehingga kita harus menghilangkan dan harus meninggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Dan kita harus menerapkan sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan slogannya yang terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tutpuri Handayani. Ingarsa Sung Tulada bermakna bahwa seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karsa, seorang guru haruslah membangkitkan atau memberikan semangat kepada murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat murid. Tutpuri Handayani bermakna bahwa seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka, tumbuh kembang secara maksimal. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau disebut dengan mandiri. Dan dengan mendidik dan mengajar, kita harus mampu membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, dimana jika kita mengutip dari ucapan dari Ki Hajar Dewantara, dimana bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat keadaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalnya, murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidiknya harus disesuaikan dengan kodrat alamnya, di mana murid tersebut berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian poin yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin ini memiliki makna bahwa pendidikan bergerak secara dinamis dan harus menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, sehingga cara mendidik dan mengajarnya harus mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, guru berkewajiban untuk merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa, atau berasaskan dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon terdiri dari kontinu yang bermakna bahwa pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Dan yang terakhir adalah konsentris, bermakna bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kemudian poin keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin ini memiliki makna bahwa budi pekerti atau watak merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan dari cipta atau dipandang dari sisi kognitif dan rasa atau afektif, sehingga akan menghasilkan karsa atau psikomotrik. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja. Keluarga adalah tempat yang paling utama dalam menemukan budi pekerti. Bagian-bagian budi pekerti adalah biologis dan intelligible. Mendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan juga bertindak. Dalam hal ini, guru harus melatih keberanian atau akal dan mengasah perasaan, perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggabungkan pendekatan dari teori tabula rasa dan juga teori negatif, yang dirumuskan menjadi teori konvergensi, di mana pada teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Poin kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana fungsi pendidikan sendiri akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan agar murid agar selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Kemudian pendidik harus mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri dan kehidupan dan penghidupannya sendiri. Pendidik juga harus mampu menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid untuk memperbaiki bangsa, mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil Pancasila. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan, maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kegiatan dalam pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik mampu memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang optimal bagi murid.
Dari pemahaman kelima modul tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum Merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.